Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, baik, kali ini kita akan lanjut membahas soal tryout P3K untuk PGSD. Di sini khusus materi matematika. Oke, kita lihat soal yang pertama. Persamaan garis yang melalui titik min 4,3 dan 1,-3 adalah A. Min 6x tambah 5y sama dengan min 9. B. Min 6x tambah 5y sama dengan 9. C. 6x tambah 5y sama dengan min 9. D. 6x tambah 5y sama dengan 9. E. 6x kurang 5y sama dengan min 9. Untuk caranya, kita memakai rumus Y dikurang Y1 sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 dikali X min 1. Nah, ini rumusnya. Untuk mencari persamaan garis yang melalui dua titik. Nah, kita masukin angkanya. Untuk Y1 kita dapat dari angkanya di sini. Nah, Y1 ini yang ini. Sedangkan untuk Y2 yang ini. Dan X1 yang ini. Min 4 dan X2-nya adalah 1. Nah, rumusnya kita masukin Y1 sama dengan 3 sama dengan Y2-nya masukin min 3. Min Y1-nya ini 3 per 1 X2-nya ini 1 kurang X min 1 ini nilainya min 4 kali X min 1-nya tadi adalah min 4. Masukin angkanya semua ya, min 3 kurang 6. Min 3 kurang 3 sama dengan min 6. 1 tambah 4 sama dengan 5. Ini X min kali min jadinya plus X plus 4. Selanjutnya ini biar nggak ada pernya jadi kita kalikan. Jadinya 5Y min 3 sama dengan min 6. Jadi coret nih kali X tambah 4. Selanjutnya ini kalikan, masukkan ke dalam. 5 kali Y, 5Y, 5 kali min 3 sama dengan min 15. Min 6 kali X, min 6X. Terus min 6 kali 4 sama dengan min 24. Selanjutnya, yang mengandung huruf kita kelompokkan menjadi 1. 6X ditambah 5Y. Pindah ruas kan, ini yang min 6. Jadinya plus karena pindah ruas ke kiri. Tambah 5Y, terus selanjutnya karena ini min 24 nya tetap ruas kanan, jadinya tetap min, terus karena ini min 15 nya ada di sebelah kiri, berubah ruas jadinya plus, jadi min 24 tambah 15. Nah, hasilnya 6X tambah 5Y min 24 tambah 15 adalah min 9. Jadi jawabannya adalah 6X tambah 5Y sama dengan min 9, itu jawabannya yang C. Soal yang kedua, ini ada gambar di samping ini adalah persegi ajaib di mana operasinya adalah operasi penjumlahan nilai A dan nilai B sehingga hasil penjumlahan baris, kolom, dan diagonalnya adalah sama. Nah, caranya kita tambahin semua yang sebelah kanan ini. 11 ditambah 28 tambah B itu harus nilainya sama ke atas. Berarti A tambah 11 kurang 21. Ini ditotalin 11 tambah 28. 11 tambah 28 39 ditambah B itu sama dengan A. 11 kurang 21 hasilnya min 10. Selanjutnya yang tidak ada mengandung huruf kita kelompokkan jadi 1. 39 tambah 10 pindah ruas sama dengan A tetap, terus yang B pindah ruas dari kiri ke kanan jadinya negatif. 39 tambah 10 hasilnya 49, A min B. Jadi A min B itu hasilnya harus 49. Nah, mana? 40 kurang 8, berarti nggak bisa, ini salah.
42 kurang min 7, berarti ini jawabannya yang E. Oke, soal yang ketiga, Yudi naik sepeda motor berangkat pukul 7 dari Yogyakarta menuju Purwokerto dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. 30 menit kemudian, Roni menyusul Yudit mengendarai sepeda motor dari kota yang sama dengan kecepatan 60 km per jam. Roni dapat menyusul Yudit pada pukul. Nah, di sini posisinya Yudit naik duluan dari Yogyakarta menuju Purwokerto, di mana kecepatannya adalah 40 km pada jam 7. Selanjutnya 30 menit kemudian, berarti jam 7.30 Roni berangkat, kecepatannya 60 km. Waktu Roni menyusul adalah waktu berangkat Roni ditambah dengan T2. Waktu berangkat Roni itu adalah jam 7.30 ditambah T2-nya adalah 1 jam. Nah, di sini berarti ditambah berarti 8.30. Caranya untuk mendapat 1 jam ini P1 sama dengan 40. Ini untuk Yudit. P2 ini untuk si Roni 60 km. Delta T-nya adalah setengah jam. T2 sama dengan P1 dikali delta T per P2 kurang P1. Nah, masukin angkanya P1 40, delta T-nya itu berarti setelah waktunya itu setengah jam. P2 itu 60, kecepatan untuk P1 40. 40 kali setengah itu hasilnya 20, 60 kurang 40 hasilnya 20. 20 bagi 20 dapatlah 1 jam. Nah, ini waktu Roni menyusul berarti jam 8.30. Berarti jelas jawabannya adalah yang D. 4. Data banyak siswa yang memperoleh nilai USBN lebih besar dari 8 dari 2 SD di suatu kota disajikan pada diagram batang berikut. Nah, ini ada gambarnya. Ini ada 2 untuk nilai 8 yang grafiknya warna biru, untuk yang nilai 9 warnanya merah, untuk nilai 10 ini SMP Pinuin, sedangkan ini SD Pinutang. Ini. Nah, ini ada 2 grafik. Nah, di sini yang ditanya adalah selisih hasil perolehan nilai rata-rata kedua sekolah tersebut adalah. Nah, caranya untuk rata-rata SD1 misalkan di sini adalah SD Pinun 01, di mana untuk nilai 8 itu ada 10 yang warna biru yang ini, terus nilai 9 itu ada 65, terus untuk yang 10 itu ada 25. Kita tambah kalikan, terus ditambahin, dibagi, terus jumlahnya tadi 10 banyaknya, terus yang 65 terus sama yang 25. Nah, ditambahin semua berarti 8 kali 10, 80, 9 kali 6, 5, 585, 10 kali 25, 250. 10 tambah 65 tambah 25 hasilnya 100. Selanjutnya 915 hasil penjumlahan ini dibagi 100 itu hasilnya 9,15. Nah, untuk rata-rata SD2 yang ini SD Pinulang, di mana untuk nilai 8 ini totalnya adalah 15. Untuk nilai 9 yang ini grafik batang yang warna merah itu ada 45. Terus nilai 10 itu jumlahnya ada 20. 8 kali 15 hasilnya 120 ditambah 9 kali 45 hasilnya 405 ditambah 10 kali 20 200. Selanjutnya dibagi dengan total banyak nilainya. Untuk yang 8 nilainya 15,
Untuk yang 9, 45. Untuk yang nilai 10 ada 20. Totalnya ada 80. Terus yang ini dijumlahkan hasilnya 725. Dibagi 89,6. Nah, selisihnya 9,15 dikurang 9,06 itu dapatnya 0,09. Jawabannya adalah yang A. Matematika untuk PGSD, suatu bak mandi berukuran 90 cm kali 120 cm. Ani mengisi bak mandi tersebut dengan menggunakan selang air. Jika waktu yang dibutuhkan agar bak mandi terisi penuh adalah 6 menit, maka debit air aliran air pada selang tersebut adalah titik-titik liter per detik. Nah, caranya untuk ini 60 cm itu karena dia di sini mintanya dalam satuan liter, berarti kita harus ubah dulu ke desimeter. Karena untuk volume itu rumusnya adalah desimeter kubik untuk liter. Sama dengan liter. Nah, sentimeter ke liter itu naik, berarti dibagi 60, bagi 10 dapatnya 6. Terus yang ini untuk panjangnya 90 cm, dibagi juga 10 dapatnya 9 desimeter. Terus tingginya 120 cm, dibagi 10 dapatnya 12 desimeter. Untuk waktunya, di sini dia minta satuannya detik, padahal di sini diketahuinya menit. Berarti 6 menit dikali 60 detik, berarti sama dengan 360 detik. Untuk volume, itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, berarti 9 kali 6 kali 12, hasilnya adalah 648 diameter kubik. Sedangkan untuk rumus debit aliran itu volume dibagi waktu, berarti 648 dibagi dengan 360 dapatlah 1,8 liter per detik. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, next kita ke soal selanjutnya. Di sini ada pola bilangan. Nah, untuk pola ke-1 itu 1 sama dengan 1, pola kedua 4 itu merupakan hasil 1 ditambah 3. Untuk pola ketiga itu hasilnya 9, di mana hasilnya dari 1 ditambah 3 tambah 5, sedangkan untuk pola keempat itu totalnya 16, di mana didapat dari 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Dan untuk pola ke-18 itu M sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik tambah N. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah nilai M dikurang 2N adalah. Nah, untuk caranya di sini N itu adalah banyaknya, berarti suku ke-18 karena yang terakhir adalah suku ke-18 dari 1357. Sedangkan M jumlah 18 suku pertama dari deret 1357, 1357 titik-titik tambah N sama dengan M, itu adalah, ini rumusnya, A itu suku pertama, di mana suku pertamanya ini adalah 1. Nah, B beda suku. Nah, ini selisihnya adalah 1 ke 3, berarti selisihnya adalah 2 bedanya. Dan untuk U ke-18 atau suku ke-18, berarti kita masukin rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Dimana A itu masukin angkanya 1 ditambah N-nya itu tadi totalnya 18 kurang 1 bedanya 2. Nah, masukin 1, 18 kurang 1, 17 kali 2 dapatnya 34 tambah 1 hasilnya 35. Berarti N-nya adalah 35. Nah, masukin angkanya untuk SN, jumlah deret SN itu sama dengan setengah kali N dikali A tambah UN. Setengah dari N-nya itu 18, A-nya tadi adalah 1, UN-nya itu di sini adalah 35 jumlahnya.
Nah, masukin setengah kali 18 itu adalah hasilnya 9, 1 tambah 36 hasilnya 30, 35 hasilnya 36. 9 kali 36 hasilnya 324. Jadi dapatlah M itu sama dengan 324. Nah, masukin nilai M kurang 2N itu 324 ini dikurang 2 kali N-nya di sini 70. 324 kurang 70 itu dapatnya 254. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, next. Pada gambar denah lapangan upacara diketahui panjang lapangan itu 15 cm dan lebarnya 10 cm. Hitunglah luas lapangan upacara jika denah yang digambar adalah skalanya 1:400. Nah, caranya skala 1:400 berarti 1 cm pada gambar mewakili 400 cm yang asli. Berarti 1 cm gambar sama dengan 4 meter asli, karena 400 cm itu sama dengan 4 meter dibagi ya 100. Selanjutnya, kenapa diubah 4 meter asli? Karena di sini mintanya dalam satuan meter. Selanjutnya, kita kalikan panjang kali lebar. Di sini panjang kali lebarnya 60 kali 40 dalam satuan meter. Dapatlah 2400 meter kuadrat. Panjangnya 15 kali 4, sedangkan lebarnya 10 kali 4. Karena dikalikan sama yang ini. Sama 1 cm asli, 4 meter sekali aslinya. Nah, selanjutnya dapatlah 2400 meter kuadrat. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, soal nomor 8. Sebuah kolam renang berukuran panjang 49,75 meter, lebar 20,25 meter, dan dalam 1,93 telah terisi air sebanyak 3/4 bagian. Agar terisi penuh, taksiran volume air yang perlu ditambahkan adalah titik meter kubik. Nah, di sini yang terisi adalah baru 3/4 bagian. Berarti agar penuh berarti harus menambah 1/4 bagian. Volume itu panjang kali lebar kali tinggi, rumusnya kita masukin. Untuk panjangnya kita bulatin aja, 49,75 jadinya 50, terus 20,25 kita bulatin jadi 20, kan sama aja kan, 25-nya masuk ke sini ya kan. Terus ditambah 1,93 dapatlah 2000. Nah, perlu ditambahkan berarti 1/4 kali 2000. Berarti sama dengan 500 meter kubik. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 9. Grafik fungsi f(x)(x) sama dengan x kuadrat kurang 9 akan digeser ke kiri 2 satuan dan ke atas 3 satuan. Maka persamaan grafik fungsi hasil pergeseran tersebut adalah, nah, di sini fungsinya adalah f(x) sama dengan x kuadrat kurang 9, di mana f(x) itu sama dengan y sama dengan x kuadrat min 9. Nah, digeser 2 satuan ke kiri, artinya mengubah variabel x. Berarti x kuadratnya berubah. Masukin angkanya. X tambah 2 kuadrat. X tambah 2 dikuadratin sama dengan 9. Berarti selanjutnya digeser 3 satuan ke atas, artinya mengubah variabel y. Di mana y-nya menjadi y min 3. Berarti y min 3 sama dengan x tambah 2 dikuadratin kurang 9. Masukin angkanya. Y min 3 sama dengan, ini dikuadratin x kuadrat tambah 2 kali 2, 4x, terus tambah 4 kurang 9. Masukin y min 3 sama dengan x kuadrat tambah 4x, 4 kurang 9 min 5. Terus y-nya masuk sini, yang min 3-nya pindah ruas, jadinya plus 3. Nah, selanjutnya y sama dengan x kuadrat ditambah 4x min 5 tambah 3 min 2. Nah, di sini berarti x kuadrat tambah 4x min 2 sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah yang C.
Oke, kita ke soal yang terakhir. Pompa A mampu memompa air dengan debit 80 liter per menit dan pompa B 100 liter per menit. Kedua pompa tersebut digunakan secara bersama-sama untuk menguras air sebanyak 72.000 liter. Setelah 5 jam, pompa pertama pemakaian ternyata rusak. Sedangkan pompa B tetap bisa digunakan hingga selesai. Lama waktu untuk menguras seluruh isi kolam tersebut adalah titik-titik jam. Nah, untuk volume air di pompa A selama 5 jam, berarti yang berhasil adalah pompa A 80 kali 5 karena dia 5 jam, terus kali 60 karena dalam hitungan dapatlah hasilnya 24.000 meter kubik. Sedangkan untuk volume air di pompa B itu 100 liter kali 5 jam juga kali 60 dapatlah 30.000 meter kubik. Volume air di pompa selama 5 jam itu dapatlah totalnya 24.000 ditambah 30.000 hasilnya 54.000. Di sini yang untuk 72.000 itu berarti kurang, sisanya 72.000 kurang 54.000 adalah 18.000. Berarti waktu yang dibutuhkan untuk menguras sisa volume air berarti 18.000 dibagi totalnya. Karena yang adalah pompa B, berarti waktunya 100. 18.000 bagi 100 dapatlah 180 menit sama dengan itu 3 jam. Jadi total waktunya adalah 5 jam tambah 3 jam, jadi hasilnya 8 jam. Jawabannya adalah yang B.